Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gimana teman-temanku semua? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Berjumpa lagi sama Mas Bro. Dikatakan Mas Bro edan gila. Terserah Anda. Terima kasih motor wun. Mudah-mudahan Anda nggak ketularan edannya. Belum apa-apa baru pembukaan dan cerenges lagi ya. Ngapain market lagi kondisi turun seperti ini? Ngapain kita mau nangis, kita mau jungkir balik, mau nggak karuan ya. Gimana lagi memang kondisinya seperti ini, kita terima nasib aja. Yang main kripto ya risikonya seperti ini. Sangkut cuan, cuan sangkut, sangkut cuan, sangkut, sangkut. Nggak apa-apa, tenang. Laki-laki kita itu pejantan. Ngapain kita takut kita kalah sama perempuan? Yang perempuan aja main kripto pada berani, masa kita yang laki-laki main kripto sudah lari-lari gak karuan. Santai aja bro ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe ya, agar video ini lebih baik lagi tentunya ya. Saya akan menyampaikan yang betul ini ya hari ini ya, nggak banyak canda. Itu nggak banyak canda. Kalau ngomong baru 1-2 menit Mas Bro pinginnya ketawa aja melihat Anda pada sangkut sih. Ini gini bro ya, saya langsung aja. Ini kan kemarin-kemarin kan nunggu Fed, ada namanya FOMC meeting lah, segala macem berita-berita yang aduh bikin nggak karuan seperti koin-koin ya, yang kondisinya longsor seperti ini. Tapi nggak masalah, ini suatu challenge kita, kesemangatan kita ya. Waktu tahun 2021 hancur-hancurnya bulan Mei seperti ini tuh koin kayak nggak terpakai, kayak nggak ada gunanya bro, kayak nggak ada gunanya ya, pada lari semua, nggak pada mikirin token ya. Begitu nanti next bulan, aduh pada ngebul berterbangan. Kenapa dulu nggak serok ya, kenapa dulu nggak serok ya. Ya itulah yang namanya manusia, kalau lagi tinggi ya pada jelalatan, pada pingin masuk, pada hutang sana sini, sudah pada ngiri, dengkinya datang, sudah tinggi pada masuk ya. Itu keuntungan kita yang beli di bawah, yang sabar saat ini ya. Cuma ini saya akan memberikan pengertian mengenai BTC ini. Semua menunggu debt ceiling, debt ceiling itu namanya lah, yang nggak karuan berita-berita itu, yang katanya masih terjadi hantam-hantaman, belum ketemu titik temu, mentah, masih mentah ya. Yang namanya di AS saja, yang namanya kesepakatan ya, mencari solusi aja masih tarik ulur mentah. Jadi akibatnya ya market juga ikut mentah, medok kayak Mas Bro ini medok. Langsung ya, saya nggak muter-muter lagi. Ini untuk BTC ini di weekly-nya nutupnya kurang canggih bro, kurang bagus. Ini penutupannya weekly itu suatu sinyal downtrend. Sebetulnya ini downtrend, tapi ini kalau nanti downtrend itu ya bisa terjadi, bisa enggak. Kalau downtrend itu biasanya akan tertahan di MA yang bawah ini, yaitu di weekly-nya. Yang tepat kan weekly itu 351-an bro. Bisa kalau nasibnya jelek, kurang mujur, BTC ini nanti bisa gelongsor lagi ya. Kalau di AS nya debt ceiling-nya nggak ketemu titik temu, akhirnya acak adut nggak karuan, itu bisa mempengaruhi market. Skalanya bisa 351 juta bro, itu titik terendahnya ya. Itu di situ untuk yang main BTC nggak usah buru-buru masuk. Nanti kalau ada namanya tsunami ada penurunan lagi daripada koin BTC ini, Anda jual kebo, Anda masuk di 351 itu Anda masuk. Yang namanya sudah trennya dari bearish sudah selesai, dan ini yang namanya bottomnya sudah ketemu ya. Ini sudah mulai arahnya bullish, tapi kan dalam bullish kan ada naik turun, ada goncangan-goncangan gempa. Bukan gempa Anda ketika sama istri, bukan, itu mah gempanya gempa lain. Kacau ini, nanti nggak berdedikasi. Ngapain kripto lagi kondisi seperti ini? Kan kita mending ngobrol ngalor ngidul. Yang penting kan maknanya kan ada edukasi untuk Anda, memberikan hal-hal yang positif. Nanti kalau turun lagi itu saya kasih tahu sampai 350 itu udah dam-damannya, itu edan-edan gila
gila-gilaan, itu longsornya itu sampai 350 jutaan. Akan tetapi yang namanya sudah tren bullish yang kemarin bottomnya ya ada di 250-an juta, sekarang kan naik sudah 400-an juta, kemarin bahkan 450. Ketika turun sampai 351 lagi, itu yang namanya nggak masalah. Wong dari bottomnya aja namanya sudah ada kenaikan, yaitu yang dimaksud kripto itu seperti ini ya. Kalau Anda ingin cuan gede, ingin cuan yang besar, yang volatile sekali, ya adanya di kripto seperti ini. Kalau barang ini naik terus, ya Anda nggak bisa beli, naik turun. Ini yang asik, yang enak. Mas Bro aja suka naik turun. Aduh, kacau lagi nih. Aduh, maaf ini bercanda loh, bukan yang pikirannya yang kemana-mana. Naik turunnya koin bro, nanti Anda disangka naik turun yang model-model. Ya, Anda ini jangan bikin Mas Bro tambah nafsu lagi. Tambah nafsunya, nafsu beli koin ya, bukan nafsu yang lain-lain ya. Ini aduh, nggak kacau, maaf ini agak kacau dikit, stres ya, mau TP ya, ini nggak bisa TP. Yang jelas kondisi seperti ini ya, kita nggak bisa main apa-apa ini ya. Kita mau scalping nggak bisa ya, kita mau swing nggak bisa. Yang takutnya ini kan sekarang kan posisinya di weekly-nya itu jelek ya, yang penutupannya merah. Ini kan konfirmasi BTC ini downtrend ya. Kalau Anda pasang short, lah inilah yang kadang-kadang menjadi kendala. Pasang short ya, kalau semua pasang short ke bawah semua, otomatis bandar membaca, waduh ini berat sekali nih yang pasang short, dia akan sorong ke atas bro ya, akan disorong, dia akan dimakan Anda bro. Akhirnya kan atas bawah kena. Yang paling asik ya itu pas turun beli aja, tunggu sampai next bulan yang akan datang. Masa nggak naik? Nanti di saat naik bull run yang akan datang itu nanti yang tidak masuk kripto aja ikut scalpingan bro, ikut meramekan, yaitu yang beli di bawah itu nanti yang untung gede, yang cuan gede. Memang nanti kan akhirnya kan trader masuk ya, yang di luar kripto masuk ya, semua FOMO-ria masuk, akan bertumpang-tumpangan, bertumpuk-tumpuk. Di situ akan semakin mana yang lagi rame. Kasarannya ginilah, ini lagi musim durian ya, durian lagi rame, orang kan mencari durian kemana-mana ya. Lagi musim kripto ya, nanti kripto yang diserang kemana-mana. Itu aja cara gampangnya ya. Jadi kita harus sabar aja. Kalau lagi nggak musim, umpamanya yang gampang lagi ini, yang nggak ngerti kalau masih anak-anak ya, musim layangan kan, layangan dicari di mana-mana ya. Nanti ketika musim layangan lagi hebat, semua toko layangan itu diserang, benang dan sebagainya. Tapi ketika nggak musim layangan kayak seperti ini kan nggak dipakai sama sekali, dikasih aja nggak mau ya. Seperti sekarang kripto ini, kalau kita mau untung besar, mau untung gede, mau cuan gede ya, memang yang volatilenya tinggi itu di kripto. Ini bukan dagang bakso ya, bukan dagang sate, bukan dagang warteg. Ini orang Tegal ya, ini kripto. Jangan uang dagangan warteg Anda untuk beli token micin, bahaya, nanti bisa gulung tikar. Ini khusus orang-orang yang punya mimpi aja yang di kripto, yang orang-orang sabar, yang uang kulkas. Yang kadang-kadang saya bingung ya, untuk portofolio, money management, ini yang 5% uang buat ini yang 10% cadangan untuk uang darurat, ini yang uang cadangan untuk kebutuhan hari-hari. Itu kan orang yang banyak duit, orang yang kaya ya. Kalau kita model receh seperti ini, nggak pakai pinjol, nggak pakai uang belanja istri aja udah mending. Jadi kita memang tatarannya kehidupan ini berlapis-lapis, berbeda-beda ya. Saya bahas di sini membahas orang-orang baru, orang-orang yang uangnya kecil, uangnya receh, supaya bagaimana nanti cuan ekonominya membaik. Ini ya saya ajari bermain kripto yang benar seperti ini. Kondisi turun-turun seperti ini, makanya jangan mudah percaya yang namanya nanti RP1 lah, Binance lah, segala macam. Taktiknya itu kalau memang main kripto itu kondisi turun di bawah seperti ini baru Anda masuk. Yang namanya mau cuan gede itu ya jangka panjang, cari koin-koin yang bener, top CMC ya. Ketika nanti bull run yang akan datang baru kita jual. Itu yang memang sukses di kripto seperti itu, sambil nunggu halving berikutnya.
kita main kecil-kecilan ya, main apa yang lagi, kan tetap ada nanti apa yang koin lagi bagus, yang lagi naik turun, yang lagi bertanding, yang sebetulnya kayak koin PP ya, itu kan di situ kan pertandingan semua, mana yang lagi rame desak-desakan di situ perang uang, lumayan lah barangkali scalpingan dapat sedikit itu di situ. Habis itu nanti PP-nya blesek ya sudah selesai, ditinggalkan semua uang itu. Bukan di situ, bukan holder, yang ada kebanyakan apa yang namanya trader kayak ini sepi ya. Ada yang tanya itu kenapa bang itu BTC-nya turun, altcoin ngaruhnya ikut turun, padahal kan beda manajemen, beda blockchain. Yang namanya di kripto itu ya, semua itu punya apa namanya kesamaan secara psikologi. Ini kok BTC-nya kok turun ya, trader itu ikut pada cut loss, pada ikut sell, pada ikut TP apapun koinnya. Bukan berarti dia trader BTC ataupun beli BTC umpamanya yang di altcoin, entah itu ETH, BNB, entah itu yang lain, itu kan ketika mau TP ya, mau masuk ataupun apa itu dia mengikuti daripada kondisinya senternya itu dari BTC, makanya ngikut di situ ya. Belum yang lain-lain, banyak sekali faktornya. Kalau saya apa namanya bahas soal itu nggak akan selesai di satu video ini ya. Anda bisa melihat tuh kan tutorial lain banyak yang membahas kenapa BTC turun, kok ikut turun secara mendetil ya. Sebab kalau saya terangkan di sini itu banyak sekali ya, ada dikatakan 5-10 faktor ya. Jadi udah intinya kalau BTC turun ya ikut turun, kalau BTC naik ikut naik ya. Ada beberapa yang melawan arus tapi nggak begitu banyak dan nggak begitu signifikan terbangnya ya. Itu untuk BTC-nya. Untuk koin Breeze ini sebetulnya Breeze ini ya, kalau Anda ingin tahu itu di perusahaan besar bro, itu Bitget itu sebuah perusahaan besar. Oke, ini untuk penambahan aja ya. Yang komen kemarin nggak masalah, Protas siap menjawab dengan sebaik-baiknya. Punya pemahaman, pandangan yang mendalam, jauh ke depan dengan naluri, nggak asal kita melihat jangka pendek. Yang namanya anak muda itu Anda kadang-kadang berpikir pendek. Yang namanya koin Breeze ini kalau lagi bagus ya saya katakan bagus, saya nggak mau tipu-tipu. Kalau lagi jelek acak kadut ya harus saya katakan jelek. Yang sudah saya bilang, saya itu ngomong apa adanya, nggak mau saya ngomong baik-baikan token. Walaupun token saya sendiri loh bro, itu saya beli di Bitget itu banyak, itu koin saya sering saya jelek-jelekan, nggak masalah kalau memang kondisinya lagi jelek. Ini perlu Anda ketahui, banyak sekali yang Anda kadang-kadang berpikir pendek ya. Bitget ini Anda terpancing ya dengan proyek ini, proyek itu, partnership, dadak menggak segala macam. Anda salah, persepsi Anda salah. Bitget itu, yang namanya Bitget itu perusahaannya, koinnya Breeze sama juga dengan Ripple ya, koinnya namanya XRP. Beda, walaupun Ripple ya usahanya maju, diadopsi berbagai macam perbankan kelas dunia ya. Ripple jatuh, emang diangkat Ripple-nya, emang diangkat SRP-nya maksud saya ya, enggak sesuai dengan demand and supply. Kebalik akhirnya kan, supply and demand. Itu sama juga di Bitget. Bitget maju, bikin real estate, web3, partnership, banyak sekali kerjasama dengan sana dengan sini ya. Koin Anda Bitget ya gitu-gitu aja naiknya. Ini supaya Anda paham, ya. Anda kalau dikasih tahu nggak paham. Itu naiknya daripada koin itu supply and demand, titik, nggak ada yang lain ya. Biar Bitget usahanya maju segede setinggi langit, nggak bakalan Bitget ini ke bawah, paham ya? Saya rasa udah itu aja.
yang namanya BRIS itu kan koinnya ya, kalau yang belum paham seperti XRP sama Ripple, perusahaannya kan Ripple ya, dibikin koin XRP. Yang ke depan yang mana lagi diproses ke depan itu yang namanya sampai di Indonesia nanti mungkin semua yang namanya saham-saham itu akan ditokenisasi bro. Jadi saham pun nanti akan ditokenisasi, jadi nggak apa namanya hanya sekarang kripto aja, nanti semua. Kalau yang punya utilitas secara langsung sekarang kan yang Theta itu yang punya Google itu kan memang langsung ya, Theta itu dengan tipulnya, makanya Theta tipul XRP XLM itu aja gampang ya. Jadi nggak usah Anda dipusingkan masalah BTC turun kemudian altcoin turun, ya sudah memang psikologinya bersamaan secara sell apapun koinnya, terutama trader itu kan banyak sekali mendominasi. Dikatakan kalau yang namanya invest itu mungkin orang-orang yang katakan berapa persen aja, kebanyakan mereka kan main scalping ataupun swing ataupun trader, nggak semua main investasi. Tapi kalau saya sarankan investasi itu lebih baik ya, untuk investasi ya kalau nggak berisiko tinggi. Kalau turun seperti ini ya kita liatin aja, ngapain kamu berbuat apa memang kondisinya turun seperti ini. Itulah yang namanya kripto itu seperti ini ya, untuk pengalaman anak-anak muda yang baru-baru, terutama teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia. Jangan sampai kita itu yang Mas Bro inginkan itu, jangan sampai orang-orang kita itu dibodohi, dibegoin. Kita harus dicerdaskan mereka. Kalau kita kompak orang Indonesia semua nggak saling tikung, cerdas semua, orang Indonesia nggak akan beli kripto sebelum turun. Nanti akhirnya kan orang kita belinya di bawah semua ya, masuk rame-rame di bawah. Nanti yang sangkut biar orang luar negeri yang uangnya ditarik ke kita ya. Yang namanya kripto itu seperti ini, bila bisa dikatakan bisnis apa namanya nggak kasat mata, tapi ya memang yang banyak orang kaya investasi itu di kripto. Kalau memang kondisinya seperti ini, kayak kripto nggak lagi, kayak nggak ada guna, turun menurun terus seperti ini ya, ini adalah kesempatan yang pas sebetulnya. Yang namanya badai itu pasti akan berlalu. Yang namanya nanti AS ya akan menghambur-hamburkan uang lagi, akan pemilu, ganti presiden, ganti regulasi, ganti ketua Fed ya, nanti kan ada perubahan lagi. Coba aja waktu tahun 2013 sampai sekarang di apa namanya diperingati Visa Day, yang namanya dua loyang kripto ditukar sama Fit saja sudah luar biasa ya, mending masih laku ya yang namanya dulu eksperimen. Nah sekarang kalau kondisinya blesek seperti ini kayak hidung Anda maaf canda ya, ini hidung Mas Bro yang blesek ya, itu ya kita harus terima seperti ini. Kalau Anda mau yang langsung dapat uang ya, Anda jangan main kripto, main aja jualan warteg apa jualan baksoan gitu. Ini untuk orang-orang yang recehan kayak Mas Bro, bukan maksud Anda yang berdasi yang duitnya banyak. Kalau Anda kan bisa bikin bisnis hotel, bisa bikin bisnis apa apartemen, bisnis jalan tol, bisa bisnis yang macem-macem, bikin pesawat. Saya ngomong ini untuk orang kelas-kelas kayak Mas Bro yang bisanya hanya sangkut melulu. Aduh. Mungkin itu penjelasan mengenai apa hari ini untuk BTC-nya. Kondisinya ini sudah tren bullish. Kalau toh nanti turun, saya ulang lagi, mentok-mentoknya, hancur-hancurnya, dam-damnya itu sampai 351 juta. Itu pun kalau terjadi ya, belum tentu. Yang jelas ini arahnya sudah arah bullish ya. Mas Bro, saya nggak peduli yang mau berita goncangan gempa yang luar biasa mengenai kripto segala macem, nggak saya urusi. Yang penting ada uang saya masuk, yang penting ada uang saya masuk untuk token-token yang bener loh, maksudnya di top CMC loh. Kayak kemarin ya yang untuk apa namanya
gambling itu yang ada Filecoin, ada namanya yang koin bener juga kemarin yang hot ya, VRA ya. Anda hold aja, nanti pada waktunya next bulan itu akan semua naik juga. Ini ada yang mengatakan takut untuk masuk apa Filecoin, nanti scam. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pendapat Anda mengenai disentil sama XEC? Nggak usah takut, nggak usah khawatir, itu kerjaan biasa. Yang namanya XEC yang Ripple aja kan itu dari dulu itu kan kasusnya itu kan nggak selesai-selesai. Yang namanya ditarik ulur itu kan sudah jelas kalah XEC, apalagi yang nanti presiden baru diganti semua kan, apalagi anaknya Trump yang suka dengan kripto kan, nanti akan selesai semua masalah itu. Masalahnya untuk SRP itu nggak mungkin bakal kalah bro, karena itu suatu simbol kripto. Kalau SRP kalah, maka semua kripto akan kena dampaknya, akan digituin semua. Makanya yang namanya bandar-bandar kripto, orang-orang besar dari kripto ya, orang-orang exchange kelas besar seperti yang namanya Robinhood, di situ ada ya yang namanya Coinbase, itu mereka punya uang besar, bisa lobby yang namanya lobby di Gedung Putih itu bisa ya, untuk yang namanya kripto itu, untuk supaya bisa bertahan, bisa berjalan lagi, untuk mempertahankan daripada kripto ini nggak sembarangan asal main tendang aja. Yang namanya Filecoin dibilang security, yang lain juga Cardano dibilang security, ngapain takut ya? Yang namanya ya itu yang tadi saya katakan, kalau mau invest di Cardano ya, SRP Cardano, terus itu yang namanya Polygon, itu kecanggihan blockchain dengan yang bagus ya, maksudnya dengan yang lebih canggih, yang tercanggih saat ini. Jadi Anda nggak usah perlu takut di jaringan itu yang namanya kecepatannya, keamanannya sudah diacungkan jempol. Kalau BTC kan masih namanya blockchain jadul ya, yang bagus ini kan pada di ETH ya, di jaringan Cardano sama di jaringannya ETH. Jadi untuk invest itu Anda nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Suatu saat harganya akan naik terus ya, akan berkembang terus. Beda token meme ya untuk scalpingan ya. Ini price ini saya ulang lagi, kita sabar aja, kita nggak tahu alur permainannya daripada developer. Barangkali ya nanti mau diangkat harga tinggi sama developer, itu sebetulnya bisa. Tapi kalau developer yang model curang kayak di vlog itu kan dibanting-banting, naikkan banting, cari keuntungan di situ, scalpingan. Kalau Breeze kan enggak, dia pakai teknik strategi. Coba nanti kalau umpamanya diangkat developer memang sudah panas ya, sudah diremason pantatnya, kemudian naik, bisa gampang naiknya. Karena yang saya tahu untuk BitGet itu perusahaan besar bro, dia perusahaan besar. Jadi memang yang namanya Breeze ini belum dipikirkan sama dia, masih dia banyak kerjasama, banyak investasi di luar sana. Itu sebetulnya memang besar dia perusahaan, banyak yang namanya usahanya, seperti katanya mobil listrik, partnership dengan ini dengan itu memang sebetulnya nyata. Contohnya kayak yang namanya perusahaan Ripple itu kan perusahaan besar yang teknologinya itu kan diadopsi berbagai bank kelas dunia, seluruh dunia itu ya. Kalau koinnya kan namanya SRP ya. Jadi memang antara SRP dengan Ripple itu berbeda. Jadi ketika nanti diadopsi Ripple ya, banyak perusahaan perbankan di dunia itu ya, Ripple itu nggak tahu terangkat atau enggak ya, semua tergantung daripada kebijakan dari developer itu, mau diangkat nggak harganya, mau masukkan modalnya ke situ nggak, itu kan tergantung orang pribadi masing-masing. Salah satu contoh ya Elon ya.
umpamanya bermain di Dogecoin, dia banyak keuntungan di Tesla ataupun di Twitternya, lah saya angkat Dogecoin ya, bisa Dogecoin itu terbang. Tapi ketika dia lagi mau bayar pajak, keuangannya lagi genting, ambil sikat itu Dogecoin lah buat beli Twitter, itu bisa aja, semua tergantung mereka. Makanya kita sabar aja ya. Jadi kadang-kadang ya kalau yang namanya SRP itu kan sebetulnya perusahaannya Ripple itu maju, tapi kan beda. Kalau namanya koin ini ya saya kasih penjelasan pengertian sama kepada Anda, yang namanya koin itu kadang-kadang sesuai dengan supply and demand yang masuk, nggak ada pengaruhnya dengan perusahaan yang mereka perusahaan besar yang dikelola. Mudah-mudahan Bris ini nanti ya developernya soak soak ya Mas Bro ya, itu nanti mudah-mudahan suatu saat terpancing, dapat keuntungan besar ya, dapat uang besar dari usaha yang di luar sana ya. Kemudian nanti emosi ya, kita berdoa aja, koin Bris saya angkat sendiri, saya naikkan ke atas. Hanya satu statement aja sebetulnya orang pada berbondong-bondong masuk Bris, ya udah meledak. Makanya kita sabar aja ya. Hari ini hanya mungkin segitu aja obrolan untuk masalah fundamental kripto ya, agar Anda paham, lebih mengerti lagi, lebih sabar lagi. Yang sekarang yang mau diomongin apa ya, memang lagi semua menunggu daripada apa yang namanya debt ceiling itu yang belum jelas ya, yang masih terjadi perdebatan, yang belum ada kesepakatan. Terus yang berikutnya juga kondisi market juga lagi nggak jelas seperti ini, dengan kondisi weekly-nya BTC downtrend ya, kita harus berhati-hati, kita sabar aja. Yang punya uang ya kita masuknya jangan buru-buru, DCE cicil dikit-dikit, nanti nunggu di bawah barangkali turun lagi ya. Juga nanti kalau naik ya kita TP di atas. Mungkin hanya itu untuk obrolan saat ini, belum ada yang wow lagi. Barangkali Mas Bro nanti ada info ataupun ada semangat lagi untuk bikin video yang kedua ya, kadang bikin kadang enggak, itu aja tergantung moodnya Mas Bro ya. Mungkin itu aja ya, mudah-mudahan teman-temanku dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Namanya manusia banyak salah banyak dosa, apalagi Mas Bro yang suka acak adut kacup balu gak karuan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang baik Anda ambil, yang buruknya Anda buang, tendang jauh ya. Jangan Anda masukkan ke hati omongan Mas Bro ini, biar ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.